Hai semua, salah satu jenis alat berat yang sering digunakan dalam industri pertambangan adalah ekskavator. Ekskavator memiliki peran penting tidak hanya dalam industri pertambangan, tetapi juga banyak digunakan dalam proyek konstruksi, pertanian, dan lain-lain. Ekskavator memiliki beberapa jenis serta ukuran yang beragam. Salah satunya adalah Debugger 288 yang mendapat julukan sebagai kendaraan darat terbesar di dunia. Debugger 288 adalah bucket wheel ekskavator yang dibangun oleh perusahaan Krupp dari Jerman. Nama bagger sendiri berasal dari bahasa Jerman yang berarti ekskavator. Kendaraan ini dibuat untuk perusahaan energi dan pertambangan Rheinbraun, yakni perusahaan energi multinasional milik Jerman. Bagger 288 memiliki ukuran raksasa dengan berat 13.500 ton, panjangnya 220 meter, tingginya 95 meter, dan lebarnya 46 meter. Ketika selesai dibangun pada tahun 1978, Bagger 288 menggantikan Big Muskie sebagai kendaraan darat terberat di dunia dan memegang rekor dunia sebagai ekskavator terbesar di dunia. Dibutuhkan waktu 5 tahun untuk merancang dan memproduksi Bagger 288. Serta 5 tahun lagi untuk merakitnya. Biaya total pembuatan Bagger 288 mencapai 100 juta US dollar pada waktu itu, atau sekitar 1,6 triliun rupiah saat ini. Bagger 288 dibuat untuk menghilangkan overburden atau lapisan batuan penutup sebelum dilakukan penambangan batu bara di tambang Jerman. Ekskavator ini digunakan untuk memproduksi sekitar 8,5 juta ton batu bara setiap tahunnya, serta mampu menggali 240.000 ton batu bara atau 240.000 meter kubik overburden setiap harinya. Yang mana hal tersebut setara dengan luas lapangan sepak bola yang digali sedalam 30 meter. Bagger 288 dilengkapi dengan rotor raksasa yang memiliki 18 bucket besar, dengan masing-masingnya memiliki volume 6,6 meter kubik. Menariknya, Bagger 288 hanya membutuhkan tim yang terdiri dari 4 orang untuk mengoperasikannya, 2 orang untuk mengontrol rotor, 1 orang bertugas mengoperasikan sabuk konveyor, dan 1 orang supervisor. Dikarenakan ukurannya yang sangat besar, ekskavator ini dilengkapi dengan toilet dan dapur sendiri agar tidak memakan waktu bagi tim operator ketika ingin istirahat atau makan. Kemudian, untuk menggerakkan mesin raksasa ini pastinya membutuhkan energi yang sangat besar. Bagger 288 ditenagai oleh sumber energi eksternal yang menyediakan lebih dari 16 MW melalui kabel listrik. Lalu Bagger 288 juga membutuhkan biaya operasional yang sangat tinggi, sehingga mesin raksasa ini hanya digunakan untuk operasi penambangan berskala besar saja. Karena berukuran raksasa, untuk memindahkan kendaraan ini juga memakan waktu yang lama. Bagger 288 pertama kali digunakan di Hambach, yakni sebuah tambang terbuka terbesar di Jerman. Namun pada tahun 2001, Bagger 288 direncanakan akan dipindah ke tambang terbuka Gasweiler sekitar 22 km jauhnya. Para ahli menilai jika dibongkar dan merakit kembali di lokasi baru, maka akan dapat memakan biaya dan waktu, sehingga diputuskanlah untuk memindahkannya secara langsung. Pada akhirnya, proses pemindahan ekskavator terbesar di dunia ini memakan waktu sekitar 3 mingguan, di mana Bagger 288 bergerak dengan kecepatan maksimum sekitar 1 km per jamnya. Pada akhirnya Bagger 288 kemudian dipensiunkan, lalu digantikan dengan Bagger 293 yang dibuat oleh perusahaan industri Jerman yaitu Takraft. Pada tahun 1995, Bagger 293 selesai dibangun dan memegang rekor dunia sebagai kendaraan darat terbesar dan mesin industri bergerak terbesar di dunia. Bagger 293 juga dibangun dengan biaya sekitar 100 juta US dollar, serta membutuhkan waktu total 10 tahun untuk desain, pembangunan, serta perakitan.
Sama seperti saudaranya yaitu Bagger 288, Bagger 293 juga memiliki ukuran raksasa namun sedikit lebih besar dan lebih berat dibandingkan dengan Bagger 288. Bagger 293 memiliki bobot 14.200 ton, panjangnya 225 meter, lebarnya 46 meter, dan tingginya 96 meter. Bagger 293 memiliki bucket wheel dengan diameter 21,3 meter. Terdapat 18 bucket yang masing-masingnya dapat menampung lebih dari 15 meter kubik material. Sedangkan untuk tiap harinya, Bagger 293 dapat memindahkan 240.000 meter kubik tanah dan dibuat untuk memenuhi permintaan lignit atau batu bara coklat yang ada di Jerman. Bagger 293 dilengkapi dengan sistem conveyor belt yang unik dan ekonomis yang panjangnya bermil-mil. Adanya sistem conveyor tersebut dinilai lebih murah dan efisien dibandingkan jika menggunakan truk. Hal ini dikarenakan dalam mengangkut material, truk pengangkut memiliki batasan material untuk diangkut. Namun dengan sistem conveyor belt, tidak ada batasan dalam pengiriman material. Jerman membuat bucket wheel ekskavator pertama pada tahun 1916 dan digunakan untuk menambang lignit di tambang terbuka. Setelah Perang Dunia Kedua, dengan meningkatnya kebutuhan energi di Jerman, industri pertambangan lignit berkembang pesat. Dalam periode ini, bucket wheel ekskavator mulai menjadi salah satu kunci di tambang terbuka di Jerman. Penggunaan lignit sebagai sumber energi utama mendorong kebutuhan mesin berukuran besar yang mampu menggali dalam jumlah yang besar dengan efisiensi yang tinggi. Hingga pada tahun 1970-an, perusahaan Krupp merancang bucket wheel ekskavator yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih efisien, dan kemudian salah satu puncaknya adalah Bagger 288 yang selesai dibangun pada tahun 1978. Alasan Bagger 288 maupun Bagger seri lainnya ukurannya dibuat sangat besar adalah untuk efisiensi waktu dan biaya. Pada tambang batu bara modern, pada dasarnya lebih murah dan lebih cepat untuk memindahkan tanah dibanding dengan membuat terowongan di bawahnya. Tambang-tambang lignit di Jerman merupakan tambang terbuka, untuk itulah mereka membuat mesin yang sangat besar untuk melakukannya yang dinilai jauh lebih efisien dan ekonomis. Negara Jerman merupakan negara dengan potensi pertanian yang relatif terbatas. Namun Jerman membangun sebagian besar kekuatan industrinya berdasarkan sumber daya alam bawah tanahnya yang besar. Jerman memiliki 3 wilayah utama deposit lignit terbesar di dunia. Dengan banyaknya deposit lignit yang ada, Jerman ingin memaksimalkan dalam mengekstraksi lignit di wilayahnya dengan cara paling efisien, namun sekaligus menghasilkan keuntungan yang besar. Oleh karena itulah, para insinyur di Jerman membuat bucket wheel dalam ukuran yang sangat besar yang memiliki tujuan utama hanya untuk mengekstraksi lignit dalam skala yang sangat besar. Dengan menggunakan bucket wheel ekskavator yang berukuran raksasa, proses pemindahan tanah dan material galian lainnya lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan alat berat sejenisnya. Saat beroperasi, Bagger 293 misalnya bekerja setara dengan 40.000 pekerja tambang secara 24 jam non-stop setiap hari dalam 7 hari seminggu dengan biaya yang lebih murah. Lalu tambang batu bara coklat atau lignit tempat mesin-mesin ini beroperasi setiap tahunnya dapat menghasilkan batu bara coklat yang nilainya setara dengan 1 miliar US dollar atau sekitar 16 triliun rupiah. Tambang terbuka tempat Bagger 293 berada diperkirakan masih terdapat 1,7 miliar ton batu bara coklat yang tersisa. Dan jumlah tersebut nilainya setara dengan 52 miliar US dollar atau sekitar 832 triliun rupiah. Dengan kata lain, investasi sebesar 100 juta US dollar untuk membuat Bagger 293 bukanlah hal yang mahal, karena Jerman dapat menghasilkan keuntungan sebesar 52 miliar US dollar.
Walaupun industri tambang batubara coklat di Jerman memberikan keuntungan yang sangat besar, di sisi lain juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Lignit merupakan jenis batubara muda yang memiliki kualitas paling rendah di antara jenis-jenis batubara lainnya. Lignit memiliki nilai energi yang paling rendah, sehingga ketika lignit dibakar, lignit menghasilkan emisi polutan udara lebih banyak dibanding batubara jenis lain yang memiliki energi tinggi. Kemudian pemakaian lignit yang berlebihan juga dapat menyebabkan hujan asam karena mengandung merkuri dan sulfur, sehingga bisa mengancam kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan di permukaan bumi. Area pada tambang-tambang lignit ini juga semakin meluas setiap tahunnya. Hal ini telah menyebabkan puluhan desa dan kota kecil di sekitar tambang hancur. Selain itu, tambang-tambang tersebut juga memiliki kedalaman yang sangat dalam, di mana kedalamannya bisa mencapai ratusan meter. Meskipun penambangan lignit di Jerman memiliki dampak negatif, namun Jerman masih belum menutup semua tambang lignitnya dikarenakan 20% pasokan energi listrik di Jerman masih berasal dari batu bara. Akan tetapi pada tahun 2019, pemerintah Jerman setuju untuk menghentikan penggunaan batu bara seluruhnya dan akan menutup semua tambang batu baranya pada tahun 2038 nantinya. Selain mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tujuan lain dari Jerman menghentikan tambang lignitnya adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di Jerman secara signifikan.